Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pendamping desa pemberdayaan Kecamatan Becen, Agus Suhi. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih berkutat pada pendataan pemutahiran SDGs ya guys. Pada kesempatan kali ini kita akan berfokus tentang entry survei keluarga ya. Oke, kita langsung saja masuk ke entry survei keluarganya. Pertama yang harus kita lakukan adalah input ya, isi nomor RT RW dan nomor KK, karena nanti akan tidak akan bisa disimpan ya kalau tidak diketik. Coba kita tidak melakukan penginputan RT RW dan nomor KK. Oke, kita nama diisi di situ, saya ya, alamat Cilingkung, nomor HP 000 ya, kemudian nomor telepon kabel kalau tidak punya ya tidak usah, nomor telepon rumah, NIK, kepala keluarga diisi ya, kemudian tempat tinggal, katakanlah saya dipinjami ya, kemudian status lahan itu adalah statusnya dipinjami oleh negara, oleh desa ya, seperti di tanah GG gitu ya. Kemudian luas lantai tempat tinggal, artinya luas di dalam ya, ruang yang ada di dalam. Kemudian luas tanah tempat tinggal termasuk di sini adalah pekarangan ya. Kalau luas lantai itu tidak termasuk teras emperan itu ya. Kemudian luas tanah tempat tinggal kita termasuk halaman. Kemudian jenis lantai tempat tinggal terluas, yang paling luas, yang paling lebar ya. Di sini saya isikan lainnya ya. Contoh lainnya itu ya seperti tanah ya, karena lantainya lantai tanah. Kemudian dinding sebagian besar dari apa ya, saya isikan di sini adalah lainnya, karena di situ hanya ada kayu berkualitas. Sedangkan katakanlah rumah saya ini adalah kayunya kayu biasa ya, kayu sengon, kayu mahoni ya, saya isikan lainnya. Kemudian atap kita isikan juga lainnya, karena apa? Di situ hanya ada genteng kemudian jerami. Padahal di tempat tinggal saya katakanlah ini adalah asbes atau seng. Kemudian penerangan rumah, listrik PLN. Kemudian energi untuk memasak, kayu bakar atau LPG ya, kita isikan. Oke, itu ya penginputan dari lokasi dan permukiman. Kita coba ya, tidak bisa disimpan ya tadi ya, karena tidak memasukkan nomor RT RW dan nomor KK. Kita sekarang masukkan, coba kita simpan. Nah, maka akan dapat kita simpan seperti itu ya. Baru kita entry yang baru, yaitu untuk KK yang baru ya. Sekali lagi, untuk KK yang baru, katakanlah kita punya 400 KK, kemudian kita mau menyelesaikan di sub menu lokasi dan permukiman dalam satu waktu ya, lokasi dan permukiman dalam satu waktu, maka kita input simpan baru dan seterusnya. Oke, di sini kita lagi coba menambahkan baru ya, dan kita mau menampilkan yang tadi sudah kita input. Nah, di sini terjadi amnesia terhadap nomor KK ya, permisalan yang tadi kita kita input dan kita tampilkan, maka tidak akan tampil kalau nomor KK yang diinput salah atau berbeda dari yang tadi ya. Cuma teman-teman tidak usah perlu khawatir, karena semisal teman-teman lupa di sini bukan berarti harus menginput ulang, tidak ya. Tidak, nanti dapat kita cek ya, nanti dapat kita cek kembali. Misal mau cek nomor KK yang tadi sudah diinput tapi lupa, ini nanti bisa dicek kembali di hasil survei, tenang saja. Oke, kita lanjut ke akses pendidikan. Di akses pendidikan, karena kita berbicara soal keluarga, maka yang dimaksud adalah akses pendidikan terdekat. Artinya dari PAUD sampai dengan pendidikan keagamaan lainnya yang terbawah, ini kita harus isikan semua ya. Di sini katakanlah fasilitas PAUD, jarak tempuh terdekat ya, yang terdekat itu berapa kilometer dalam satuan kilometer. Kemudian waktu tempuh ya, yang kedua itu bukan jarak tempuh, waktu tempuh dalam satuan jam.
Nah, di sini dalam mencontohkan itu terjadi gagal fokus ya, bacanya atau mungkin tidak membaca, ngehnya atau apa namanya, taunya itu dalam satuan menit sehingga diisi 10 menit. Ini masih ya 15 jam 15 jam nanti kita perbaiki bersama-sama ya. Nah, kita perbaiki ulang. Kemudian SMP ya, SMP sederajat itu di luar desa ya, ada di desa Bejen ya, maka kita isikan jarak ya, jarak ke SMP tersebut. Teman-teman kalau mau lebih akurat bisa gunakan Google Map ya untuk mengukur jarak dari tempat rumah kakak itu sendiri, bisa diukur menggunakan Google Map. Pendidikan keagamaan lainnya itu seperti apa namanya, seperti contoh katakanlah pondok pesantren ya, pondok pesantren. Kemudian itu sudah kita isi, tinggal upload ya guys. Lanjut ke akses kesehatan. Ini sifatnya juga sama semua ya, dari rumah sakit hingga toko obat harus terisikan karena yang ditanyakan adalah akses kesehatan terdekat. Rumah sakit ya, katakanlah rumah sakit itu puskesmas juga melayani rawat inap ya, rumah sakit rawat inap, maka kita isikan jarak yang sama. Rumah sakit bersalin, kemudian ada poliklinik, puskesmas, kemudian ada apotek, itu kok di puskesmas kecamatan itu menyediakan, maka kita hanya mengisikan jarak yang ada di puskesmas dengan fasilitas yang berbeda namun dengan jarak dan waktu tempuh serta kemudahan yang sama. Puskesmas ya, ini dekat ya dekat ya karena ada di desa ya. Dan posyandu mungkin di RT atau mungkin di tetangga RT ya, yang terdekat katakanlah ada posyandu Mawar dan posyandu Melati. Yang terdekat kita ikutnya di posyandu Melati, cuma yang terdekat dengan kita adalah posyandu Mawar, maka yang akan kita catatkan adalah posyandu Mawarnya. Oke, mungkin di sini baru ngeh ya bahwa satuan waktu tempuh adalah jam, sehingga agak lama ini ya. Maklum ya, manusia tempatnya lupa dan salah. Nah, ini baru dihitung ya, baru dihitung bahwasanya berapa 2 menit itu berapa jam, ternyata 0,03 jam. Enak kalau satuannya menit sebenarnya ya teman-teman ya. Ya harus diinput sampai dengan toko obat. Toko obatnya dimaksud selain apotek ya, walaupun apotek juga toko obat. Toko obat yang di sini dimaksud adalah toko obat seperti obat apa ya, tradisional ya, obat kemasan ya. Ini baru kita ubah bersama waktu tempuhnya ya, yang tadi masih dalam satuan jam ya, 30 jam, baru kita edit. Ingat, kalau mengedit jangan lupa fasilitas yang mau diedit juga harus diperhatikan. Ketika kita mau mengubah fasilitas rumah sakit ya, tapi terakhir kita ingin input adalah di puskesmas, yang kita langsung ubah ke jarak tempuh dan waktu tempuh, maka yang akan berubah adalah puskesmasnya bukan rumah sakitnya, karena rumah sakit tidak pindah ya, puskesmas tidak kita fasilitasnya tidak kita pindah ke rumah sakit seperti itu. Kita lanjut ke akses tenaga kesehatan. Ada dokter spesialis ya, ini sama sifatnya ya, yang terdekat ya.
jika dokter spesialis kadang di Temanggung. Jarak tempuh kita isikan dengan jarak ke Temanggung, kemudian waktu tempuhnya 1 jam. Kemudian walaupun jauh, cuma akses jalan ya, transportasinya kita mudah, maka kita pilih yang mudah. Ada bidan ya, dan mungkin bidan desa ya, kalau 1 RT berarti kan sangat dekat, kita isikan rumahnya saja, atau kita isikan PKD atau Poldes. Kemudian tenaga kesehatan itu ya seperti perawat, kadang bisa ada perawat, maka kita isikan ya ada pekerja. Kalau di desa tidak ada, kemudian di tengah desa kita juga tidak tahu, maka kita isikan saja perawat itu ada di puskesmas, itu juga boleh ya, boleh saja. Ini masih kita tunggu ya penyelesaian dari tenaga kesehatan ini. Kemudian tenaga kesehatan dukun ya, dukun yang dimaksud adalah dukun bayi ya, dukun bayi. Mungkin ya sekarang dukun bayi itu sudah memiliki sertifikat, mungkin ya, saya nggak tahu secara pasti. Kemudian kita menuju ke akses sarana dan prasarana. Yang kita isikan adalah di sini tujuan yang kita isikan adalah tujuan yang di keluarga kita ada saja ya, keluarga kita ada saja. Contoh katakanlah saya seorang guru, maka saya isikan di lokasi utama. Selain menjadi guru, saya di rumah menjadi petani, atau mungkin istri saya petani, maka kita isikan lahan pertanian yang sekarang kita usahakan atau kita kerjakan. Kemudian anak, saya belum punya anak katakanlah, maka menu sekolah tidak perlu kita isi ya, tidak perlu kita isi. Di situ ada biaya sekali jalan ya, kita isikan dengan angka rupiah. Kalau anak saya sekolah, maka kita isikan sekolah ya, kita isikan sekolah, sekolahnya di mana ya, menggunakan jenis transportasi apa ya. Oke. Darat, kemudian penggunaannya adalah karena kendaraan pribadi, waktu tempuh berapa, kemudian biaya sekali jalan berapa. Itu sekali lagi kalau anak atau di keluarga kita ada yang sedang sekolah ya, proses pendidikan ya. Kalau tidak ada ya enggak usah kita isikan. Kemudian berobat dalam kurun waktu 1 tahun, sebulan sebelumnya ya, atau setahun sebelumnya kita sudah mengalami di keluarga kita sudah pernah ada yang berobat atau belum. Kalau sudah, maka kita isikan berobatnya kemana ya, berobatnya kemana. Semisal tidak ya enggak usah kita isi. Kemudian beribadah mingguan, kemudian bulanan atau tahunan. Ada enggak? Kalau enggak ada, katakanlah keluarga saya muslim semua, maka saya isikan saya tidak ada ya, maka tidak diisi. Atau muslim kemudian mau kita isi yang tahunan ya, seperti Idul Fitri, seperti Idul Adha, itu boleh saja. Oke, setelah semua yang ada di keluarga kita terinput, maka kita tinggal upload saja. Sekali lagi saya ingatkan ya, untuk akses sarana dan prasarana ini kita isikan apa yang ada
di keluarga kita. Apa yang sedang menjadi pekerjaan di keluarga kita. Kalau tidak ada pekerjaan di keluarga kita, maka tidak usah kita isikan seperti itu. Oke, kita tinggal satu menu lagi ya. Di menu lain-lain kita tunggu di akses sarana prasarana ini selesai ya. Oke, kita menuju ke lain-lain ya. Berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dan dalam waktu sebulan terakhir? Nah, katakanlah tidak ada, maka kita isikan 0 ya. Istri kita ke pasar naik bus, nah, berarti termasuk ya transportasi umum. Berapa jumlah anggota keluarga ya yang menggunakan transportasi pada umum pada bulan sebelumnya? Kemudian pemanfaatan atau penerima program ya, dari pemerintah. Ada PLTDD, ada BST, ada GPS ya, ada PKH, ada bantuan UMKM untuk prakerja dan lain sebagainya kita isikan. Kemudian berapa rata-rata pengeluaran atau keluarga dalam sebulan ya, dalam satuan rupiah. Tinggal kita upload. Oke, seperti itu saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.